Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai dengan 33. Kisah di mana Tuhan menyatakan rencananya untuk menghukum kota Sodom Gomora dan doa daripada Abraham, permintaan dan permohonannya kepada Tuhan berkaitan dengan orang benar yang ada di kota tersebut. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengulasnya, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi penuntun hidup kami dan pedoman iman kami. Mampukan kami mengertinya oleh Roh Kudus yang berkarya di dalam dan melalui kami. Nyatakanlah kehendak-Mu ya Tuhan, dan mampukan hamba-Mu memberi penjelasannya dengan hikmat dan pencerahan dari Roh-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Kristus yang memerintah hati dan pikiran kami, untuk kami dapat memahami kehendak-Mu dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Ayat-ayat yang akan kita baca dan kita renungkan, yang akan saya ulas, saya jelaskan, kiranya dapat menjadi perenungan bagi kita untuk kita mengenal siapakah Allah kita yang kita sembah dan merefleksikannya di dalam konteks kekinian kita. Mari kita mendengarkan terlebih dahulu firman Tuhan yang tertulis ini. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang dari 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu.
Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita mendapatkan beberapa pengajaran yang penting untuk kita renungkan, kita refleksikan, dan tentunya dapat kita terapkan di dalam konteks kekinian kita. Kitab Kejadian ditulis oleh Nabi Musa sekitar 1450 tahun sebelum Masehi. Ditulis di dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Kisah Abraham merupakan kisah yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita. Karena dari awal kisah Abraham ini berkaitan dengan kisah penebusan yang Tuhan nyatakan. Di dalam konteks perjalanan iman kita, kita belajar mengenai apa yang dituliskan di dalam kisah yang tertulis dari Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan 33. Sebelumnya kita tahu ada 3 pribadi yang menjumpai Abraham. Abraham begitu baik, merespon dengan penuh antusias, dan menjamu ketiga pribadi tersebut dengan kualitas makanan yang terbaik. Dan bahkan Abraham berupaya untuk melihat dan memperhatikan apa yang sedang dihadapinya. Abraham betul-betul mendengar dan memperhatikan. Bahkan sebelum adanya perpisahan, Abraham mengantar ketiga pribadi tersebut ke arah kota Sodom. Abraham tidak tahu sebelumnya bahwa tujuan daripada ketiga pribadi tersebut adalah menghukum kota Sodom dan kota Gomora yang benar-benar melakukan tindakan kejahatan kepada Tuhan Allah dan kepada sesama. Manusia memang tidak bisa mengerti pikiran Tuhan. Dan kita bersyukur kalau kita diberikan firman Tuhan sehingga kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Pengenalan kita akan Allah memang pengenalan yang bersifat anugerah. Tidak berasal dari keinginan kita. Sekalipun kita beragama, tetapi kalau bukan Tuhan yang menganugerahkan pengenalan dirinya kepada kita, maka kita tidak bisa mengenalnya. Bahkan jalan pikirannya pun kita tidak tahu. Apa rencananya pun kita tidak mengerti. Karena itu kita perlu memiliki suatu hubungan yang dekat dengan Allah, dan kalau itu terjadi pada diri kita, itu adalah anugerah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19, salah satu dari 3 pribadi itu adalah pribadi Tuhan yang menyatakan dirinya sebelum inkarnasi. Ia memberikan penjelasan kepada kita melalui Nabi Musa dan menuliskan apa alasannya perlu diberitahu kepada Abraham. Alasannya sangat jelas sekali dituliskan di dalam ketiga ayat tersebut. Yang pertama, alasannya karena Abraham telah dijanjikan Tuhan sebagai bapa segala bangsa, bahkan bapa sejumlah besar bangsa, dan berkuasa atas bangsa itu. Dan melaluinya segala bangsa yang ada di atas bumi akan mendapat berkat. Ini janji yang dinyatakan Tuhan ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, masuk ke tanah Kanaan. Bukan hanya itu saja. Dijelaskan juga bahwa alasannya supaya melalui Abraham yang dipilihnya, kepada anak-anaknya diberitahukan jalan yang benar agar tiap keturunannya melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi di sini kita melihat dan memperhatikan bahwa alasan Tuhan memberitahu rencana penghukuman atas kota Sodom dan Gomora ialah karena Abraham adalah orang pilihan yang menjadikan segala bangsa menjadi orang-orang yang mendapatkan berkat. Alasannya adalah pada diri
Abraham itu sendiri. Berdasarkan pada janji Allah. Ini hal yang penting yang perlu kita pelajari dan renungkan. Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan tidak pernah menggagalkan atau melupakan atau meniadakan janjinya. Sekalipun manusia bisa jadi tidak mengerti akan apa yang Tuhan rencanakan. Manusia memang terbatas mengingat apa yang Tuhan janjikan. Tetapi sesungguhnya kalau kita pikirkan kembali, tidak ada hubungannya antara Abraham di tanah tempat tinggalnya, di tempat di mana Tuhan menempatkannya, dengan kota Sodom Gomora. Tidak ada hubungan apapun. Bukan wilayah kekuasaan Abraham, bukan tempat di mana kota itu menjadi kota Abraham mencari nafkah, mencari kebutuhan sehari-hari, tidak. Abraham lebih dari cukup di tempat tinggalnya. Bahkan Abraham memiliki banyak ternak dan banyak orang-orang yang mengikutinya. Sungguh sebenarnya secara sosial, secara ekonomi, bahkan secara kekerabatan tidak ada hubungannya apa-apa terhadap kota Sodom Gomora. Dan Abraham apakah tahu, apakah mengerti mengenai keberadaan daripada Lot, keponakannya dan keluarganya? Abraham tidak mengetahui seutuhnya tentang hal itu. Lalu mengapa Tuhan menyampaikan rencana itu kepada Abraham? Alasannya supaya apa yang dirancang Tuhan diketahui oleh Abraham. Dan sekaligus, kalau saya memperhatikan bagian kisah ini, untuk menguji bagaimana respon Abraham terhadap rencana Tuhan atas kota Sodom Gomora. Menguji sampai sejauh mana ia betul-betul menghargai, menghormati Tuhan, keputusan Tuhan, sekaligus menghargai dan menghormati orang-orang benar yang ada di kota itu. Ujian ini tiba-tiba saja datang. Dan Abraham tentu tidak mengira bahwa itu terjadi. Dan Abraham betul-betul tidak menanyakan tentang hal tersebut. Tetapi ketika Tuhan memberitahu alasan mengapa kota Sodom Gomora, ya kurang lebih berapa puluh ribu orang atau ribuan orang yang ada di sana, ternyata melakukan perbuatan dosa yang sangat berat. Perbuatan yang sangat mencemarkan umat manusia, memalukan, dan tentunya memberontak kepada Tuhan Allah. Karena alasan itu, Tuhan menghukum. Bukan hanya itu saja, alasannya karena banyak keluh kesah orang tentang Sodom Gomora. Jadi orang-orang yang ada di kota lain, di sekitar Sodom dan Gomora, mungkin para pedagang, mungkin saja orang-orang yang pernah ke kota itu selalu mengalami masalah, mengalami kesusahan, kesulitan, bahkan mungkin pelecehan dan segala hal yang menajiskan dan yang memalukan. Sehingga setiap orang yang ada di sekitar kota Sodom Gomora itu mengeluh keluhan yang sangat menakutkan tentang kota itu. Itu sebabnya di ayat 20 sangat jelas penulis kitab ini memberikan kepada kita keterangan yang sangat konkret. Kota Sodom Gomora itu penuh dengan kejahatan. Dan keputusan Tuhan adalah menghukumnya dengan api belerang dari sorga. Menghabiskan kota itu, memusnahkan kota itu dan orang-orang yang ada di dalamnya yang melakukan kejahatan. Dan Tuhan mengatakan di ayat 21 bahwa aku akan turun melihat apakah benar apa yang ada di kota itu. Keluh kesah orang-orang di sekitar kota itu, bahkan mungkin yang ada di dalam kota itu, atau orang-orang yang berhubungan dengan kota-kota itu, apakah benar? Ini sebenarnya merupakan suatu ungkapan dialog, respon atas apa yang terjadi di kota itu untuk Abraham terdorong memberikan sebuah respon. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Tahu, tidak perlu mencari tahu dari tempat kota Sodom Gomora.
Tuhan dari surga tahu. Tuhan itu maha tahu. Jadi kisah, cerita, keluh kesah dari orang-orang di sekitar kota Sodom, Gomora, pasti Tuhan sudah tahu. Tetapi mengapa Tuhan mengatakan suatu kalimat, aku turun melihat? Ini suatu pernyataan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli terhadap kondisi, situasi, sebuah kota. Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan detail apa yang terjadi, dan Tuhan adalah Tuhan yang dekat dengan ciptaannya. Dia yang mengontrol, mengendalikan, mengarahkan seluruh sejarah keberadaan manusia. Ia juga adalah Tuhan yang memperhatikan keluh kesah manusia yang berada di dalam kondisi kesusahan dan kesulitan karena bangsa Sodom Gomora. Jadi dalam konteks seperti ini kita harus memahami penulisan ayat 20 ini. Itu sebabnya kita harus hati-hati memberikan penjelasan bahwa pemahaman ini bukan berarti Tuhan tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Atau Tuhan perlu diberitahu supaya ia tahu. Tidak demikian. Ia maha tahu. Kita tidak setuju pandangan yang mengatakan peristiwa di depan Tuhan tidak tahu, lalu Tuhan ingin tahu, kemudian Tuhan bertanya atau mencari tahu supaya ia tahu, lalu kemudian ia mengambil keputusan. Tidak demikian. Tuhan maha tahu. Tuhan mau ajak Abraham memahami konteks itu. Situasi di mana memang keluh kesah orang-orang di sekitar kota Sodom Gomora itu luar biasa. Pertanyaan yang berikutnya yang mungkin bisa kita ajukan dalam teks ini adalah, apakah Abraham tidak tahu kondisi kota Sodom Gomora? Apakah Abraham tidak pernah mendengar keluh kesah orang-orang di sekitar tentang kota Sodom Gomora? Kalau kita melihat dan memperhatikan apa yang ditulis di dalam ayat 22, ini merupakan suatu sikap Abraham menanti apa sesungguhnya keputusan Tuhan. Abraham tahu, bisa jadi tidak tahu, karena tidak tertulis secara jelas apa yang sebenarnya Abraham rasa dan pikir berkaitan dengan kota Sodom Gomora. Apakah orang-orang yang ada di dalam komunitas Abraham itu tidak tahu keluh kesah ini atau tentang kota Sodom Gomora? Kalau kita memperhatikan peristiwa sebelumnya di dalam pasal 14, kita memperhatikan dengan jelas bahwa tentang kota Sodom Gomora Abraham tahu. Abraham pernah menyelamatkan raja dari kota itu. Tapi sampai sejauh mana kota itu berkembang, bertumbuh, dan memiliki kehidupan yang sangat berat dosanya itu, dan bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya untuk menghukum kota itu yang tidak dituliskan di dalam pasal 18 ini. Tuhan menyampaikan itu kepada Abraham. Alasan mengapa kota Sodom Gomora dan seluruh penduduknya dimusnahkan. Di ayat 22, setelah dua pribadi yang akan berangkat, yaitu para malaikat itu, dua malaikat itu, untuk tiba di kota Sodom, maka Tuhan tidak berangkat dengan suatu kenyataan bahwa Tuhan tidak ikuti atau tidak bersama dengan dua orang atau dua malaikat itu. Ia tetap berdiri, berada bersama dengan Abraham, dan Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Jadi lihat Bapak Ibu bagaimana Abraham ingin tahu apa yang akan terjadi atas kota Sodom Gomora. Apakah Abraham tahu, sadar ketika bicara tentang hal itu bahwa itu berkaitan juga dengan keponakannya Lot, keluarganya, istrinya Lot dan anak-anaknya Lot. Mari kita lihat. Abraham datang mendekat dan berkata. Jadi setelah diberitahu oleh Tuhan, Abraham langsung datang mendekat kepada Tuhan dan bertanya. Mulailah Abraham menyampaikan permintaan-permintaan yang menunjukkan betapa Abraham mengasihi orang-orang benar. Abraham bukan membela orang-orang yang ada di kota Sodom Gomora yang telah melakukan kejahatan. Karena memang Abraham tahu kalau orang jahat pasti dihukum Tuhan dan keputusannya sudah penuh, sudah mutlak. Abraham tidak mengatakan, Tuhan, jangan dihukum kota itu. Tuhan, jangan dihukum penduduk di situ. Kasihanilah kota itu.
kasihanilah orang-orang yang ada di dalamnya. Bukankah engkau yang menciptakan dan membiarkan mereka ada dan hidup di kota itu? Tidak demikian. Abraham menyampaikan permintaan spesial untuk orang-orang benar. Abraham tidak mau orang-orang benar yang ada di kota itu turut dihukum karena kesalahan orang lain. Turut mengalami penghukuman dari Tuhan padahal mereka tidak melakukan kejahatan. Seperti orang-orang kota Sodom dan Gomora yang lain yang melakukan kejahatan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Abraham punya belas kasihan spesial untuk orang-orang benar. Itu sebabnya kita lihat bagaimana Abraham menyampaikan permintaan. Mulai dari jumlah 50 sampai jumlah 10. Lebih kurang ada 5 atau 6 kali permintaan Abraham. Bahkan Tuhan digugah hatinya oleh Abraham dengan pernyataan, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ini kan pertanyaan yang cukup berani. Menguji keadilan Tuhan. Mempertanyakan keadilan Tuhan di tengah penghukuman Tuhan atas orang berdosa. Suatu pertanyaan yang berani ketika Abraham menyampaikan itu kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Beranikah kita seperti Abraham yang mempertanyakan keadilan Tuhan di tengah-tengah kondisi, situasi yang benar-benar kita lihat tidak adil? Memang hukumannya akan ditegakkan. Jadi Abraham tahu. Beranikah kita menyampaikan permintaan-permintaan seperti Abraham? Spesial untuk orang benar. Jadi kita belajar kalau berdoa spesial untuk menegakkan keadilan bagi orang benar. Ini sesuatu yang pelajaran yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita untuk berbicara tentang keadilan. Tuhan di dalam belas kasihannya dan di dalam kemurahan hatinya mengatakan, aku tidak menghukum kota itu kalau ada orang benar sekian banyak. Artinya orang benar itu akan berdampak terhadap kota Sodom Gomora. Secara tidak langsung, kalau memang ada orang benar di kota itu, mengapa tidak ada dampaknya sama sekali terhadap kota itu? Di mana orang benar itu bertanggung jawab terhadap kota di mana mereka tinggal? Mengapa tidak ada dampaknya? Justru kota itu terlihat, terbukti melakukan kejahatan. Tapi Tuhan tetap menerima, menyampaikan apa yang benar-benar dikatakan bahwa aku tidak akan menghukum kota itu kalau ada orang benar. Jumlahnya seperti yang disampaikan oleh Abraham, 50, 45, 40, 30, 20 sampai 10. Faktanya tidak sampai 10. Faktanya hanya ada satu, yaitu Lot. Istrinya sendiri terpaut hatinya kepada hartanya sehingga ia tidak percaya akan penyelamatan Tuhan. Ia sendiri memang bisa jadi bukan orang benar sehingga ia menoleh apa yang ada dan terjadi pada kota Sodom Gomora dan dia menjadi tiang garam. Sementara dua putrinya juga melakukan tindakan yang asusila, yang tidak benar, memperkosa Lot. Akibatnya lahirlah anak-anak dari Lot dari putrinya sendiri, Moab dan Amon. Inilah keturunan daripada Lot dari anak-anak putrinya yang bisa jadi mereka juga bukan orang yang benar. Jadi hanya Lot yang betul-betul dinyatakan orang benar dan tidak lagi memenuhi apa yang disampaikan oleh Abraham kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, dari apa yang kita baca dan pelajari ini kita memahami betul bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sungguh-sungguh bertindak adil, bertindak tepat, dan tidak mempermalukan hamba-hambanya. Tuhan stop permintaan Abraham sampai 10. Karena kalau terus disampaikan dan ternyata tidak ada 5 orang pun tidak ada, 2 orang pun tidak ada, hanya Lot sendiri, nanti Abraham akan bisa merasakan betapa ia terlalu banyak permintaan tetapi ia tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan. Di sini
Tuhan menghentikan permintaan Abraham dan menyaksikan apa keputusan Tuhan. Tuhan setelah permintaan terakhir dari Abraham, ia pergi meninggalkan Abraham dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Kita seringkali meminta Tuhan berlaku adil, tapi kita kadang keterlaluan memintanya, tidak memperhatikan rencana Tuhan untuk suatu keputusan yang sudah ditetapkan Tuhan. Kita meminta sesuatu yang melampaui batas-batas yang sewajarnya. Bahkan kita meminta Tuhan berlaku adil, padahal kita sendiri tidak berlaku adil terhadap keberadaan dirinya di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita menyadari bagian-bagian penting itu. Bagian pembelajaran lain adalah ketika penulis memberikan sebuah perbedaan yang sangat penting untuk kita pikirkan dan renungkan. Di ayat yang ke-17, ayat yang ke-22, dan juga ayat ke-26, serta ayat yang ke-33, penulis, yaitu Nabi Musa, menuliskan pribadi dari salah satu tiga pribadi yang menyatakan bahwa ia adalah Tuhan dengan huruf besar. Tuhan, Yahweh. Tuhan. Yang menyatakan bahwa ia adalah Tuhan yang berjanji. Namun, ada hal yang penting dan menarik untuk kita perhatikan. Abraham ketika mengajukan permintaan di ayat yang ke-27, ayat yang ke-30, ayat ke-31, dan ayat 32, penulis kitab ini menulisnya dengan kata Tuhan. Tuhannya hanya T saja yang huruf besar, yang lain huruf kecil, Tuhan. Atau sesungguhnya kata yang tepatnya adalah Tuhan. Suatu hubungan yang berbeda dengan Tuhan yang menyatakan janjinya, Tuhan. Ia menyatakan aku adalah Tuhan yang berjanji, tetapi Abraham merespon dengan Tuhan. Suatu penaklukan diri untuk memohon bahwa saya bukan Tuhan, engkaulah Tuhan, engkau pengatur, engkau yang berdaulat. Kalau kita bisa katakan terserah Tuhan, tapi saya mengajukan permintaan seperti ini Tuhan. Kalau 40, kalau 35, atau 30, atau 20, atau seperti 10 Tuhan, bagaimana Tuhan? Tuhan yang berjanji itu mengatakan, aku tidak akan menghukum kalau ada orang benar di kota itu. Ini sebuah dialog yang sangat mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang berjanji, Tuhan yang pasti menepati janjinya dan menggenapinya tepat pada waktunya. Tuhan adalah Tuhan yang merancang dan adil, dan Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasihan terhadap orang-orang benar yang dibenarkannya. Tetapi dari pihak kita juga perlu tahu bahwa Tuhan yang maha itu ternyata adalah Tuhan yang dekat, sehingga kita bisa menyapanya dengan panggilan Tuhan. Nah, ini perlu kita resapi. Kita tidak jauh dari Tuhan karena Tuhan tidak pernah menjauhkan dirinya dari kita. Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan. Tetapi juga perlu dilihat sekali lagi batasan-batasannya. Batasan-batasannya sampai keputusan Tuhan itu terjadi. Sesungguhnya ini bukan bicara tentang konteks kita saat ini berdoa. Ini sebuah dialog real, historis pada diri Abraham. Namun banyak orang menganggap ini adalah doa. Tuhan mendengar doa Abraham, atau Abraham menyampaikan doa kepada Tuhan. Tidak demikian. Kenapa? Karena ada tanya jawab, diskusi yang seringkali muncul di dalam percakapan kita dengan sesama kita. Ini betul-betul Tuhan yang berjanji itu memanusiakan kita selayaknya kita mengajukan pertanyaan, dan jawaban kita, pertanyaan kita itu dapat kita lihat respon dan reaksi, bahkan apa yang menjadi keputusan terakhir. Beda dengan doa. Doa itu saya menyampaikan kepada Tuhan, lalu kita menunggu keputusan Tuhan segera. Nah, kalau kita mau tarik ini, sekalipun kita tahu bahwa ini bukan doanya Abraham kepada Tuhan, tapi permintaan real Abraham kepada pribadi yang datang kepadanya, yang menyatakan dia adalah Tuhan. Kalaupun kita tarik sebagai berdoa, kita dituntun untuk terus-menerus berdoa, tapi doa kita harus progresif.
Artinya sampai pada titik kita berhenti mendoakan. Karena batasnya sudah sampai di sana. Jangan teruskan. Tuhan mengajarkan kepada kita berhenti di sana. Karena Tuhan segera melaksanakan kehendaknya. Tentu Abraham ketika kembali ke tempat tinggalnya tidak kecewa dengan keputusan Tuhan. Karena dia sudah menyampaikan apa yang sudah ada dalam hatinya. Dan itulah sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kita dengan jujur harus menyampaikan pemikiran dan pendapat kita kepada Tuhan. Tetapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Dalam kisah ini sangat kaya dengan pengajaran yang mendalam mengenal Tuhan dan mengenal diri kita sebagai orang benar. Kita belajar dari kesediaan Tuhan membuka diri, menyatakan diri, menyampaikan visinya, menyampaikan maksudnya, dan apa yang akan dikerjakannya. Kita bersyukur mengenal Tuhan yang menyatakan dirinya. Kita bersyukur dari kisah ini, Abraham dengan serius dan sungguh-sungguh penuh belas kasihan meminta keadilan Tuhan atas orang benar. Dan kita bersyukur karena dengan kisah ini kita mendapatkan pengenalan akan siapa diri kita. Apakah kita mengenal Tuhan yang berjanji dan mengenal diri kita adalah orang benar yang mendoakan orang benar yang lain yang mungkin sedang dalam kondisi teraniaya atau kondisi di mana Tuhan akan menghukum tempat di mana tinggalnya orang-orang benar. Mari kita belajar dari bagian kisah ini dan kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang kami sudah baca, kami renungkan, kami refleksikan. Tuhan tolong supaya pelajaran hari ini bermanfaat bagi kami dan kami boleh belajar mengenal Engkau yang mau menyatakan dirimu, menyatakan keadilanmu dan tidak merahasiakan rencanamu. Rencana yang Engkau sudah tetapkan itu bagi kami. Kami juga belajar ya Tuhan bagaimana kami boleh terbuka hati meminta kepada Tuhan seturut dengan rencana Tuhan. Agar kami juga sadar keterbatasan-keterbatasan kami dan tidak memaksa Tuhan menyatakan apa yang Tuhan mau dan apa yang kami mau. Kami mau tunduk kepada Tuhan, kami mau takluk akan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan menolong setiap kami yang mendengar dan memampukan kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.